Yowan mungkin bisa di-unmute dulu yuk. Di-unmute dulu sebentar. Udah kedengeran? Oke. Baik, ya udah jam 10 ya, lewat 1 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pada pagi hari ini kami dari BPS Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan sosialisasi tentang Politeknik Statistika STIS, yaitu sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Nah, sebelumnya kami dari BPS Provinsi Kalimantan Utara ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Ya, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada teman-teman salah satu sekolah kedinasan di Indonesia dan sharing sedikit tentang Politeknik Statistika STIS. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang udah join di live streaming YouTube-nya BPS Kaltara. Jadi kita di sini membuka 2 alternatif. Teman-teman bisa join di Zoom meeting atau teman-teman yang belum sempat join di Zoom meeting bisa mengakses sosialisasi ini melalui YouTube kami di channel BPS Kaltara seperti itu. Karena kami juga akan melakukan sosialisasi ini secara live streaming di BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui YouTube BPS Kaltara. Seperti itu. Nah, untuk narasumber pada sosialisasi kali ini itu akan langsung disampaikan oleh salah satu narasumber dari salah satu mahasiswa yang saat ini masih aktif berkuliah di Politeknik Statistika STIS. Ya, oke, sebelum memulai sosialisasi ini, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Dede Kurniawan, saya salah satu lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Angkatan 52, yaitu mahasiswa STIS yang lulus di tahun 2014. Saya juga salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Tarakan, lulusan tahun 2010. Nah, kalau tentang STIS, kalau misalnya saya boleh cerita secara singkat, jadi saya ini lulus dari STIS itu tepatnya di tahun 2014, tepatnya di Oktober 2014. Lalu saya dan teman-teman di angkatan saya diangkat menjadi CPNS pada Desember 2014. Jadi sekitar 2 bulan setelah lulus, 2 bulan setelah kami dinyatakan lulus dari STIS, kami langsung diangkat sebagai CPNS di Badan Pusat Statistik. Selanjutnya di tahun 2015 sampai tahun 2018 saya ditempatkan di BPS Kota Tarakan. Alhamdulillah saya kembali ke rumah. Kemudian di 2019 sampai dengan saat ini saya ditempatkan di kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara. Nah, pada sosialisasi ini saya akan bertindak sebagai moderator seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber pada sosialisasi hari ini. Namanya adalah Yowanita Dwi Lestari. Yowanita adalah salah satu mahasiswa Politeknik Statistika STIS angkatan 60. Nah, Kak Yowan ini adalah salah satu mahasiswa untuk program studi Statistika Diploma 3. Yowan juga merupakan salah satu putri daerah dari Provinsi Kalimantan Utara, karena Yowan lahirnya di Tarakan, seperti itu, Kalimantan Utara. Dan Yowan juga merupakan alumni dari SMA yang sama seperti saya, yaitu dari SMA Negeri 1 Tarakan. Cuman kita pas SMA nggak ketemu karena jaraknya jauh gitu ya, jadi kita nggak ketemu pada saat di SMA. Ya, mungkin itu sekilas perkenalan diri saya dan Yowan yang akan bertindak sebagai moderator. Baik, selanjutnya sebelum memulai sosialisasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sosialisasi ini akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah paparan dari Kak Yowan, dan selanjutnya sesi kedua adalah sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Saat sesi paparan, host pada meeting ini akan mengaktifkan mode mute pada seluruh akun peserta sosialisasi. Kemudian saat sesi diskusi atau tanya jawab, peserta dapat menggunakan fitur raise hand atau memberikan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Bagi yang bertanya melalui fitur chat bisa menggunakan format namanya siapa, kemudian asal sekolah dari mana, dan pertanyaannya apa. Kemudian bagi yang sedang menyaksikan secara live melalui YouTube BPS Kaltara, kami juga membuka pertanyaan buat teman-teman yang sedang menyaksikan lewat live streaming di YouTube BPS Kaltara. Teman-teman bisa gunakan format yang sama seperti format chat, yaitu namanya siapa, kemudian asal sekolahnya dari mana, dan pertanyaannya apa. Jadi kami membuka juga peluang bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sosialisasi ini secara streaming melalui YouTube kami. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang apa aja, silahkan teman-teman bisa tanyakan apa aja ya, tentang pendaftaran STIS, atau mungkin tentang tips belajar, tentang perkuliahan di STIS, tentang lingkungan sekitar kampus Politeknik Statistika STIS, terserah teman-teman mau tanya apa aja, silahkan sama Kak Yowan sebagai narasumber kita pada sosialisasi ini.
Oke, sebagai pembuka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat. Kalau misalnya Politeknik Statistika STIS ini adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Badan Pusat Statistik dan tentunya mempelajari ilmu statistik. Kemudian, berdasarkan surat dari Menpan RB tentang persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa-siswi Politeknik Statistika STIS tahun anggaran 2020, maka di Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik akan menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang berstatus ikatan dinas itu sebanyak 600 orang. Jadi di tahun ini itu akan dibuka kuotanya untuk Polsat STIS sejumlah 600 orang seperti itu. Nah, sekedar informasi tambahan bahwa sampai dengan hari ini tanggal 15 Juni 2020 total peserta PMB Polsat STIS untuk tahun anggaran 2020-2021 dari Kalimantan Utara atau peserta-peserta yang memilih lokasi ujiannya di Kalimantan Utara Tanjung Selor itu berjumlah 14 orang seperti itu. Jadi dengan mulai tanggal 8 sampai tanggal 15 ini yang terekam di Polsat STIS yang mendaftar untuk regional Kalimantan Utara lokasi ujiannya itu sekarang berjumlah 14 orang. Nah, kalau tahun lalu, tahun sebelumnya itu 2019 pendaftar dari Kalimantan Utara itu sebanyak 38 orang seperti itu. Nah, harapan kami setelah sosialisasi ini selesai, jumlah peserta dari Kalimantan Utara bisa lebih banyak pendaftarnya dari pendaftar tahun lalu seperti itu. Mungkin sampai dengan saat ini masih 14 orang, harapan kami sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 nanti akan bertambah lebih dari 38 orang peserta tahun lalu seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa sih harus kuliah di Politeknik Statistika STIS? Kemudian apa saja kegiatan mahasiswa Polsat STIS, terus apa aja sih persyaratan dan kapan aja nih jadwal penting untuk pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Polsat STIS tahun akademik 2020-2021 akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita pada sosialisasi ini. Kepada Kak Yowan diberikan waktu sosialisasi selama 30 sampai 45 menit ya. Jadi kepada Kak Yowan kami persilahkan. Mungkin host bisa men-share file presentasinya. Oke, kepada Kak Yowan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai Politeknik Statistika STIS. Apa sih Polsat STIS itu? Next. Nah, jadi Politeknik seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Kak Dede, Politeknik Statistika STIS itu merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Nah, Polsat STIS ini berdiri dari tahun 1958 dengan nama Akademik Ilmu Statistik atau AIS, lalu berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS, dan tahun 2018 berubah menjadi Politeknik Statistika STIS, dan sampai sekarang telah melahirkan 61 angkatan. Next. Next. Next, Kak. Nah, untuk lokasi dari Polsat STIS itu ada di Jalan Oto Iskandar Dinata. Mungkin lebih mudah dikenal di dekat di Kampung Melayu. Next. Nah, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Polsat STIS itu berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang menyediakan data dan berperan aktif bagi perstatistikaan di Indonesia. Next. Nah, apa saja sih kegiatan yang ada di BPS? Nah, di BPS sendiri ada beberapa kegiatan seperti sensus. Seperti tahun ini tahun 2020 kita dari BPS itu melaksanakan sensus penduduk. Sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Selain sensus penduduk ada sensus ekonomi serta sensus pertanian. Yang kedua ada survei. Nah, survei di BPS ini banyak, ada Susenas, survei Sakernas,
dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya ada publikasi. Jadi publikasi ini biasanya berisi dari hasil-hasil sensus atau survei itu sendiri. Jadi kalau misalnya biasanya tuh kalau sekolah dapat tugas tentang nyari data ini atau nyari data tenaga kerja di Indonesia, di Tarakan mungkin, di Kalimantan Utara. Nah, itu bisa mengambil datanya di publikasi BPS. Next. Nah, mengapa sih harus Polsat STIS? Yang pertama, kuliah di Polsat STIS itu gratis, sama sekali tidak ada membayar 1% pun, satu rupiah pun. Hanya saja pas pendaftarannya memang membayar sekitar 300.000. Tetapi setelah kita diterima sebagai mahasiswa Polsat STIS, kita tidak lagi membayar kuliah, baik untuk PKL, untuk seragam, itu sudah dibiayai dari lembaganya itu. Yang kedua, jaminan PNS. Nah, Polsat STIS itu merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berstatus ikatan dinas. Jadi, ketika lulus itu pasti dipastikan untuk menjadi PNS. Tetapi ketika lulus kita statusnya itu CPNS dulu, terus mungkin sekitar maksimal 1 tahun akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga yaitu teman senusantara. Nah, kalau kuliah di Polsat STIS, kita dapat banyak teman yang dari berbagai daerah, baik dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, Sulawesi, bahkan Papua. Yang keempat, pakaian dinas akademik. Nah, kuliah di Polsat STIS itu tidak perlu lagi pusing untuk hari ini pakai baju apa ya, besok pakai baju apa ya, karena kita di sini udah memakai pakaian dinas akademik atau PDA. Selain PDA, ada juga disediakan pakaian dinas olahraga untuk kegiatan-kegiatan lapangan. Dan untuk tahun 2019-2020 ini ada kebijakan baru, jadi setiap hari Rabu kita memakai batik nasional. Yang kelima, non-militer. Jadi kuliah di Polsat STIS ini sama sekali bukan semi militer atau bahkan militer. Jadi di sini tuh non militer. Next. Nah, apakah di Polsat STIS itu kita cuma belajar? Enggak dong. Nah, ada banyak kegiatan mahasiswa di Polsat STIS. Kegiatannya seperti apa aja? Yang pertama tentunya pasti perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan tidak hanya sesuai jadwal yang ditentukan. Bisa jadi kita hari Senin dapatnya 1 sesi mungkin, hari Selasa ada 2 sesi, per sesinya itu diberikan waktu 2,5 jam. Lalu yang kedua apel. Nah, sama seperti perguruan tinggi kedinasan lainnya, di Polsat STIS juga ada yang namanya apel. Atau di Polsat STIS itu hanya ada apel pagi. Tapi apel pagi ini tidak dilaksanakan setiap hari. Apel pagi ini hanya dilaksanakan sekitar 4 kali dalam 1 tahun. Jadi walaupun ada kegiatan apel, itu bukan berarti tiap pagi harus apel. Yang ketiga, kuliah umum. Nah, kuliah umum ini biasanya yang paling sering itu diadakan ketika kuliah perdana. Itu dilaksanakan kuliah umum, atau ada kegiatan-kegiatan lain dari UKM mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kuliah umum. Yang keempat, seminar seperti perguruan tinggi lainnya. Di perguruan tinggi kedinasannya itu Polsat STIS juga terdapat seminar. Dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya ini apa aja? Next. Nah, kegiatan di Polsat STIS itu selain perkuliahan, apel, kuliah umum, ataupun seminar, ada lagi seperti unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu kalau di sekolah mungkin namanya ekstrakurikuler. Unit UKM yang ada di Polsat STIS itu banyak sekali. Nah, ini ada beberapa gambar
yang memperlihatkan kegiatan mahasiswa selain 4 yang disebutkan tadi. Ada Galastik. Galastik itu kegiatan dari UKM mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa di bagian seni. Lalu ada kegiatan besar yang dilaksanakan Polsat STIS setiap tahunnya, yaitu Dies Natalis Polsat STIS. Nah, di Dies Natalis ini banyak sekali kegiatan. Jadi kita itu di Polsat STIS ada yang namanya Himada atau Himpunan Mahasiswa Daerah. Jadi dari setiap Himada akan menunjukkan atau mempersembahkan sebuah karya seperti yang kita lihat di PPT ini, itu dari tiap daerah menampilkan apa sih yang mau ditampilkan dari daerah Sumatera ini, Sumatera Barat, apa sih yang mau ditampilkan dari Jawa Tengah, apa sih yang mau ditampilkan dari Jawa Timur. Jadi kita bisa lihat, oh banyak sekali karya-karya dari mahasiswa dari berbagai daerah. Next. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bagaimana sih nasib setelah lulus? Jadi kuliah di Polsat STIS tidak ada, setelah lulus itu tidak ada yang namanya pengangguran. Jadi lulusan STIS, Polsat STIS itu akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, baik yang D3 maupun yang D4. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa nama Polsat STIS itu ikatan dinas, jadi setelah lulus statusnya itu adalah CPNS dan ditempatkan di kantor-kantor BPS yang ada di Indonesia. Next. Nah, ini apa saja sih program studi yang ada di Polsat STIS? Di Polsat STIS itu sendiri terdapat 3 program studi. Yang pertama D3 Statistika, yang kedua D4 Statistika, yang ketiga yaitu D4 Komputasi Statistik. Next. Nah, untuk jurusan D4 Statistikanya itu terdapat 2 peminatan. Biasanya di peminatan ini dipilih pada saat naik tingkat 3. Peminatannya ada statistika ekonomi, yaitu di mana mahasiswa itu mempelajari statistika di bidang ekonomi. Yang kedua ada statistika sosial kependudukan. Ini untuk peminatan ini mahasiswa itu fokus untuk di bidang sosial kependudukan, demografi, serta analisis dan pelaporan di bidang sosial. Next. Nah, yang kedua yaitu komputasi statistik. Di komputasi statistik ini lebih ke pemrograman. Jadi kalau untuk adik-adik yang atau teman-teman yang suka banget nih sama programming, itu cocok banget nih untuk mendaftar komputasi statistik. Karena di komputasi statistik ini mungkin lebih mudahnya dia itu pertemuan antara IT sama statistik. Itu. Jadi di komputasi statistik ini statistikanya tidak terlalu kuat seperti di D4 statistika, tapi dia lebih ke programming. Nah, di komputasi statistik ini ada dua peminatan juga. Yang pertama sistem informasi, yang kedua itu sains data. Next. Jalur masuk di Polsat STIS itu ada 2. Yang pertama ikatan dinas, yang kedua tugas belajar. Nah, untuk teman-teman yang lulusan SMA, cocok banget untuk mendaftar ikatan dinas, karena ikatan dinas memang diperuntukkan untuk teman-teman yang lulus SMA atau SMK. Yang kedua tugas belajar. Nah, tugas belajar ini biasanya itu program untuk menyekolahkan pegawai di lembaga, yang menyekolahkan pegawai di suatu lembaga itu. Jadi lembaganya itu menyekolahkan pegawainya di Polsat STIS.
Nah, ini merupakan persyaratan umum untuk masuk di Polsat STIS. Yang pertama, sehat jasmani. Yang kedua, bebas narkoba. Yang ketiga, tidak buta warna, sebagian ataupun parsial. Selanjutnya, lens maksimal itu 6 dioptri. Jadi, kalau sudah di atas 6 dioptri itu sudah tidak bisa. Selanjutnya yaitu batas nilai. Nah, batas nilainya itu untuk lulusan IPA maupun non-IPA itu sama 80 untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Dan untuk nilainya sendiri, nilai yang diambil dari nilai yang berada di ijazah atau di SKHU sementara. Nah, apa harus nilai UN atau nilai US? Nah, untuk nilainya sendiri itu terserah mau nilai ujian sekolah atau nilai ujian nasional atau nilai rata-rata rapot. Yang jelas nilai yang diambil itu harus ada di ijazah atau di SKHU sementara. Next. Nah, terdapat persyaratan khusus di D3 sendiri itu pendaftarnya harus dari lulusan SMA atau MA, baik jurusan IPA ataupun IPS. Nah, tapi di D3 yang boleh mendaftar D3 ini hanya boleh dari provinsi tertentu, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Jadi, selain dari 8 provinsi yang saya sebutkan itu, tidak boleh mendaftar D3. Yang kedua yaitu D4 Statistika. Untuk D4 Statistika, lulusan itu diperuntukkan untuk lulusan SMA atau MA, baik jurusan IPA ataupun IPS. Selanjutnya yaitu D4 Komputasi Statistik. Nah, untuk D4 Komputasi Statistik ini diperuntukkan untuk lulusan SMA, baik jurusan IPA ataupun IPS, serta lulusan SMK yang berada di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Next. Nah, ini berikut merupakan jadwal-jadwal penting untuk mendaftar Polsat STIS. Yang pertama, pada tanggal 8 sampai 23 Juni 2020 merupakan pendaftaran online bagi jalur ikatan dinas maupun tugas belajar. Selanjutnya, pada Juli 2020 akan dilangsungkan tahap 1, yaitu tahap SKD atau kemampuan dasar. SKD ini lebih gampangnya dikenal dengan tes CPNS. Selanjutnya, pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2020 akan dilaksanakan ujian tahap 2, yaitu tes matematika. Jadi biasanya Polsat STIS itu mengadakan tes matematika itu di tahap 1. Namun di tahun ini tes matematika itu menjadi di tahap 2 dan SKD itu menjadi di tahap 1. Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 3 September 2020 akan dilaksanakan ujian tahap 3, yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Nah, di tes kesehatan dan kebugaran ini yang dites itu tes kesehatan pada umumnya seperti darah, ronsen, terus tekanan, dan lain sebagainya. Untuk kebugaran ini, untuk tahun 2018 itu tesnya di treadmill. Tapi tesnya di treadmill itu hanya memakan waktu 10 menit, di mana 3 menit pertama itu jalan biasa, 3 menit kedua itu jalan cepat, 3 menit ketiga itu jogging, 1 menit terakhir itu lari. Di mana 1 menit terakhir ini opsional, ingin ambil 1 menitnya atau tidak. Yang keempat yaitu pada tanggal 28 dan 30 September apabila telah diputuskan bahwa kamu lolos tahap 3, pada tanggal 28 sampai 30 September kamu harus melakukan daftar ulang dan verifikasi di kampus Polsat STIS. Dan pada tanggal 5 Oktober akan dilaksanakan perkuliahan di kampus Polsat STIS. Nah, jadwal ini bisa berubah ya, karena menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi terakhir.
Next. Nah, selanjutnya prosedur pendaftarannya. Yang pertama itu kita harus membuat akun di portal SSCASN, yaitu alamatnya ada tertera di PPT https di sscasn.bkn.go.id. Jadi di portal itu kalian daftar dengan memasukkan nomor induk kependudukan serta nomor KK. Selanjutnya, login kembali di SSCASN dengan menggunakan nick dan password yang sudah dipilih. Lalu nanti akan ada pilihan perguruan tinggi kedinasan yang ingin dipilih. Nah, nanti di situ kalian bisa pilih Politeknik Statistika STIS. Yang ketiga yaitu mencetak bukti pembayaran. Ini gunanya untuk membayar pendaftaran. Yang keempat yaitu mengakses portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Jadi setelah login di SSCASN, kita akan login kembali di portalnya Polsat STIS, yaitu di spmb.stis.ac.id. Nah, selanjutnya melengkapi data, lalu kamu akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, pembayarannya ini dilakukan di Bank BRI. Selanjutnya kamu membayar biaya seleksi, habis itu setelah membayar kamu login ke portal SPMB dan mencetak kartu tanda peserta ujian atau KTP-UM. Dan ketika kamu sudah mencetak KTP-UM, kamu tunggu informasi selanjutnya untuk tes yang akan diadakan. Next. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai Polsat STIS. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Suaranya Kak Didi. Oke, ya, sorry. Ya, terima kasih untuk Yowanita atas paparannya tadi terkait dengan Polsat STIS. Tadi sudah disampaikan ya informasi-informasi terkait dengan apa itu Polsat STIS, kemudian kegiatannya itu apa-apa saja, kemudian jadwal pentingnya seperti apa yang diajukan untuk tahun akademik 2020-2021 ini ya. Jadi intinya tahapan pertama ini adalah pendaftaran online mulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar, dipersilahkan mulai dari tanggal 8 kemarin kita sudah buka sampai dengan tanggal 23 Juni nanti terakhir seperti itu. Oke, nah selanjutnya kan tadi saya sudah bilang di awal kalau misalnya Kak Yowan ini merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Statistika STIS angkatan 60 untuk program studi Diploma 3 Statistika ya Yo ya? Iya Kak. Ya, nah di sini mungkin akan lebih lengkap nih kalau misalnya Yowan juga cerita nih tentang program studi Diploma 3 Statistika di STIS itu seperti apa, karena kan kebetulan waktu di angkatan saya tidak ada program Diploma 3 seperti itu. Nah mungkin di sini Yowan bisa sedikit sharing terkait dengan program Diploma 3 Statistika di STIS atau Polsat STIS itu seperti apa, karena kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman informasinya bahwa di tahun akademik 2020-2021 ini Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang bisa mendaftar di Diploma 3 seperti itu ya. Ya, jadi ada beberapa provinsi dan salah satunya itu provinsi dari Kalimantan Utara. Jadi teman-teman di Kalimantan Utara ini yang domisilinya Kalimantan Utara bisa mendaftar di 2 program studi ya seperti itu ya. Jadi bisa mendaftar di program studi Diploma 4 Statistika atau program studi Diploma 4 Komputasi Statistik, bahkan juga bisa mendaftar di program studi Diploma 3 Statistika seperti itu. Nah, untuk yang prodi Diploma 3 ini tidak terbuka untuk semua provinsi berarti ya, Yowan ya? Iya, untuk D3 Statistika itu hanya di 8 provinsi, Kak. Hanya di 8 provinsi dan salah satunya adalah
Kalimantan Utara itu ya. Nah, ini merupakan pengumuman yang cukup baik sih untuk teman-teman di Provinsi Kalimantan Utara, karena teman-teman bisa masuk di Politeknik Statistika STIS menggunakan jalur Diploma 3 karena hanya dibuka di 8 provinsi saja seperti itu. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu memaksakan diri untuk ikut program Diploma 4, tapi juga bisa mencoba untuk program Diploma 3 seperti itu ya. Ya. Oke, jadi selanjutnya Kak Yowan akan sharing nih terkait dengan Prodi Diploma 3 selama Kak Yowan berkuliah di Polsat STIS. Kepada Kak Yowan kami persilahkan. Nah, bisa itu. Silahkan di share screen. Oke, pada Yowan kami persilahkan. Terima kasih untuk Kak Dede. Sebelumnya saya sudah memaparkan mengenai Polsat STIS. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai prodi yang saya ambil, yaitu D3 Statistika. Nah, ini D3 Statistika ini, next. Nah, D3 Statistika ini merupakan salah satu program studi yang ada di Politeknik Statistika STIS. Prodi ini menempuh pendidikan selama 3 tahun dan lulus dengan gelar Ahli Media Statistika. Dan lulusan ini nantinya akan diangkat sebagai seorang koordinator statistik kecamatan atau KSK. Next. Apakah mata kuliah D3 Statistika sama dengan D4 Statistika? Untuk mata kuliah sendiri, umumnya untuk di tingkat 1 dan tingkat 2, umumnya itu sama. Baik untuk D3 Statistika ataupun D4 Statistika. Namun, terdapat perbedaan dalam pendalaman materi. Jadi D4 Statistika ini mempelajari materinya lebih dalam daripada D3 Statistika. Jadi, nggak perlu takut. Saya punya teman banyak di D4 nih, Kak, tapi saya pengennya daftar D3. Nah, itu nggak perlu takut karena mata kuliah untuk tingkat 1 dan tingkat 2, untuk D3 Statistika dan D4 Statistika itu umumnya sama. Dan saya pun sering belajar bersama teman-teman saya yang D4. Tapi begitu naik tingkat 3 itu sedikit berbeda karena di D4 Statistika itu terdapat penjurusan peminatan. Di D4 Statistika itu ketika masuk D4 Statistika itu akan diarahkan ke statistik kependudukan atau statistik ekonomi. Tapi di D3 itu karena sudah masuk ke tingkat akhir, jadi mata kuliah yang dipelajari juga berbeda. Next. Nah, mengapa D3? Yang pertama, prodi D3 itu dikhususkan untuk provinsi tertentu. Jadi, seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa D3 itu hanya menerima mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Jadi, hanya 8 provinsi. Dan ini karena hanya 8 provinsi, sehingga peluang lulusnya pasti lebih besar karena pada saat tes rankingannya itu hanya dilakukan di 8 provinsi, sedangkan untuk D4 itu dilakukan se-Indonesia. Yang kedua yaitu terdapat kegiatan lapangan selain PKL. Nah, jadi di D3 Statistika itu terdapat kegiatan lapangan selain PKL yang dilaksanakan biasa di semester 6. Di D3 itu terdapat kegiatan ubinan yang biasanya dilaksanakan di semester 3 atau di tingkat 2 semester 1. Yang ketiga itu kekeluarganya erat. Mengapa kekeluarganya erat? Karena D3 itu baru dilaksanakan kembali pada tahun 2016. Jadi kekeluargaan jadi karena masing-masing biasanya D3 itu berasal dari provinsi, hanya dari beberapa provinsi, jadi kekeluarganya itu lebih erat. Yang terakhir yaitu BPS itu banyak dibutuhkan oleh BPS karena
banyak BPS di Indonesia itu yang masih membutuhkan seorang KSK. Nah, itu saja mengenai D3 Statistika. Jadi teman-teman nggak perlu takut, saya punya teman banyak di D4, tapi gimana saya belajarnya? Kalian bisa kok belajar sama-sama, saya juga sering melakukan itu, karena pelajarannya pun hampir sama. Dan terbantu gitu. Oke, jadi itu tadi informasi sedikit ya terkait dengan seperti apa sih program studi Diploma 3 untuk statistika ya Yo ya. Jadi tadi Yohan sudah memaparkan terkait dengan prodi Diploma 3 untuk statistika di Polsat STIS. Kebetulan juga Yohan saat ini di tingkat 2 ya berarti Yo ya? Iya Kak. Ya, saat ini Yohan di tingkat 2 dan insya Allah di tahun depan itu akan lulus, insya Allah ya. Ya, amin. Oke, baik. Kalau boleh saya merangkum sedikit terkait dengan dua paparan tadi, bahwa untuk di tahun akademik 2020-2021, Politeknik Statistika STIS membuka kuota sejumlah 600 mahasiswa, di mana 600 mahasiswa ini terdiri dari 150 mahasiswa untuk program studi Diploma 3, kemudian 150 mahasiswa untuk program studi Diploma 4 Komputasi Statistik, dan juga 300 mahasiswa untuk program studi Diploma 4 Statistika, seperti itu ya. Kemudian sepertinya di tahun 2020-2021 ini ada beberapa persyaratan yang sebelumnya itu tidak tercantum di tahun akademik sebelumnya ya, jadi diperbaharui seperti itu. Sebagai contoh misalnya untuk nilai matematika dan bahasa Inggris untuk di tahun akademik 2020-2021 ini naik ya jadi 80 karena sebelumnya kalau nggak salah itu 70. Kalau untuk tahun ini sudah naik menjadi 80 untuk skala 1 sampai 100. Kemudian untuk mata pun untuk persyaratan umum terkait dengan kesehatan mata selain buta warna ada persyaratan tambahan bahwa untuk dioptrinya itu tidak lebih dari 6 dioptri ya, maksimal 6 dioptri seperti itu ya. Jadi baik kacamata minus maupun kacamata plus itu di 6 dioptri untuk batasan di tahun ini. Kemudian ada beberapa tes yang sepertinya diubah ya untuk susunan tesnya. Kalau sebelumnya itu tahapannya itu ada tes matematika terlebih dahulu di tahap pertama, kemudian SKD di tahap kedua. Untuk di tahun ini, di tahun 2020, yang pertama kali dites itu adalah tes SKD-nya, seleksi kompetensi dasar, seperti itu ya. Itu yang pertama kali dites, kemudian setelah lulus dari tes tahap pertama, masuk ke tes tahap keduanya, baru tes matematika, seperti itu ya Yohan ya? Ya Kak. Oke, nah kemudian untuk paparan kedua tadi kita sudah dengarkan bersama dari Yohan terkait dengan program Diploma 3 Statistika bahwa program Diploma Statistika untuk Diploma 3 ini hanya terbuka di 8 provinsi saja dan salah satunya adalah di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang tadi bisa saya highlight sedikit terkait dengan program ini di tahun 2020 adalah terkait dengan proses perankingannya itu hanya akan dilakukan di 8 provinsi saja berarti Yohan ya? Iya Kak. Oke, kalau misalnya di program studi Diploma 4 itu proses perankingannya itu dilakukan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua di 34 provinsi dilakukan perankingan seperti itu. Nah, sementara untuk program studi Diploma 3 perankingan hanya dilakukan di 8 provinsi. Salah satunya adalah Kalimantan Utara. Jadi ini menurut saya adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman di Provinsi Kalimantan Utara. Jangan ragu untuk mencoba masuk ke jalur yang program studi Diploma 3 Statistika seperti itu ya. Oke, baik. 10.39 tepat sekali ya, udah 10.40. Jadi paparan sudah kita lakukan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Kita mulai dulu dari yang ada di Zoom meeting ya. Yang pertama di sini sudah ada raise hand dari Arif Dwi Andika. Oke, kepada Mas Arif Dwi Andika, silahkan perkenalkan namanya siapa, asal sekolah dari mana, dan pertanyaannya apa seperti itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Arif Dwi Andika dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Oke. Saya dari Kalimantan Utara. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat perankingan Politeknik Statistika STIS ini, sistem perankingannya seperti apa? Apakah dia menggunakan persentasi untuk misalnya SKD persentasinya 40%, ujian matematika 30% seperti itu,
atau bagaimana? Nah, kemudian pada saat perankingan ini, apakah dia memperhatikan alumni dari setiap-tiap provinsi tersebut atau seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Arif Dwi Andika. Selain itu, ada lagi yang ingin bertanya dari Zoom meeting ini? Silahkan. Oke, kepada Mas Muhammad Misbahi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbahi Nur Ihsan dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya mau bertanya masalah tahapan tesnya ya. Kalau tidak salah, dulu ada yang bilang masuk tes itu ada ujian bahasa Inggrisnya. Tapi tadi tidak ada dipaparkan. Yang pertama, apakah tidak ada ujian bahasa Inggris? Lalu pertanyaan yang kedua, tahun lalu ada tahapan psikotes. Kalau tidak salah di tahapan ketiga. Nah, berhubung tadi juga tidak ada dipaparkan, apakah psikotes ini juga dihilangkan atau bagaimana? Untuk pertanyaan ketiga, kira-kira untuk D4 komputasi statistik, kira-kira aja, di matematika itu yang lolos benar berapa ya? Ya kayak minimal untuk lolos D4 komputasi statistik, matematikanya butuh benar berapa gitu. Dari teman-teman, pengalaman teman-teman D4 komputasi statistiknya mungkin gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi dari Zoom meeting, ada yang mau bertanya baik secara chat atau secara langsung? Kami masih buka. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan via chat, akan kami bacakan. Kalau misalnya tidak ada, kita pending dulu ya. Kita cukupkan 2 pertanyaan dulu untuk sekarang. Oke, jadi untuk kita ulang pertanyaannya dulu ya, Yo ya. Ya, jadi yang pertama tadi dari Mas Arif Dwi Andika dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Beliau tadi Mas Arifnya bertanya kalau misalnya terkait dengan perankingan itu sistemnya seperti apa. Kemudian apakah juga memperhatikan kuota dari asal provinsi ya. Misalnya kan tadi 8 provinsi, apakah melihat kuota juga misalnya ranking di Kalimantan Utara seperti apa, kemudian ranking di Kalimantan Timur seperti apa, atau langsung di ranking dari 8 provinsi tersebut. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang penanya kedua dari Mas Muhammad Misbahi, tadi di paparan tidak dipaparkan terkait dengan ujian bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, apakah ujian bahasa Inggris juga menjadi salah satu ujian pada tahapan tes di tahun 2020 ini? Kemudian tahun sebelumnya itu ada psikotes di tahap 3, tapi di paparan tidak ada psikotes. Apakah psikotes masih dilakukan untuk sebagai tahapan tes di tahun 2020 ini atau sudah ditiadakan seperti itu? Kemudian terkait dengan, ini lebih teknis sih, dikira-kira aja nih, kira-kira agar bisa lolos untuk D4 komputasi statistik itu seperti apa, nilai matematikanya benarnya berapa gitu. Mungkin itu dulu pertanyaannya, Yo. Jadi ada sekitar 5 pertanyaan. Ya, kami persilakan kepada Yohan, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dan kedua dari Arif ya. Rankingan itu adakah persentase dari tiap tahap? Nah, untuk rankingannya itu di Polsat STIS itu sendiri melakukan sistem gugur dari tiap tahapnya. Jadi tiap tahap itu akan gimana ya? Jadi dia itu sistem gugur. Jadi tidak ada namanya persentase dari misalnya 30% tes matematika, 30% dari SKD. Jadi di Polsat STIS itu sendiri sama benar-benar sistem gugur. Jadi apabila tahap 1 itu tidak lolos, maka tidak lolos. Kalau misalnya lolos, ya lanjut ke tahap 2. Tahap 2-nya juga seperti itu. Yang kedua yaitu apakah memperhatikan alumni atau tidak. Untuk di Polsat STIS itu sendiri, itu benar-benar melakukan perankingan. Jadi tidak ada memperhatikan alumni dari mana, atau bahkan dia dari daerah manapun tidak diperhatikan. Jadi yang benar-benar diperhatikan itu adalah hasil dari tes yang dilakukan. Yang ketiga itu pertanyaan dari Miss Bahi mengenai tes bahasa Inggris. Jadi untuk tes bahasa Inggris sendiri itu mulai ditiadakan pada tahun 2018. Jadi
tes bahasa Inggris itu terakhir ada di tahun 2017. Ketika di tahun 2018 sudah tidak ada tes bahasa Inggris, jadi hanya ada tes matematika. Selanjutnya tes yaitu psikotes. Psikotes ini mulai tahun ini juga ditiadakan. Jadi biasanya itu ada 4 tahap, yaitu yang biasanya dilakukan itu yang pertama tes matematika, SKD, psikotes, dan kesehatan. Nah, tapi untuk tahun ini sedikit berubah, yaitu hanya ada 3 tahapan. Yang pertama SKD, yang kedua matematika, yang ketiga itu tes kesehatan dan kebugaran. Nah, untuk yang kelima yaitu minimal butuh berapa benar. Sepengalaman saya tidak ada minimal berapa benar berapa, harus benar berapa, itu tidak ada minimalnya. Saran dari saya, kerjakan dengan sebaik mungkin karena sistemnya itu benar-benar di ranking. Jadi apabila kalian itu mengerjakan dengan baik, kemungkinan besar kalian itu bisa nilai kalian itu bisa tinggi. Tapi tesnya itu benar-benar hasil tesnya itu benar-benar perankingan. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya minimal harus benar berapa. Jadi kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih ya Yohan untuk jawabannya ya. Jadi kalau misalnya boleh saya ulangi lagi kembali, intinya adalah pertanyaan dari Mas Arief tadi bahwa untuk perankingan di Diploma 3, statistika itu tidak ada kuota per provinsi ya. Jadi benar-benar memang di ranking mulai dari provinsi pertama sampai dengan provinsi ke-8 seperti itu ya. Jadi memang benar-benar di ranking secara nasional, cuman hanya bedanya dengan Diploma 4, kalau Diploma 4 kan rankingannya nasional itu dari Aceh sampai Papua. Kalau misalnya untuk yang Diploma 3 Statistika berarti perankingannya hanya di 8 provinsi saja. Seperti itu ya. Tidak ada perankingan per provinsi. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau boleh saya menambahkan sedikit juga terkait dengan tes tahap pertama ini untuk tahun 2020 itu kan tes SKD seperti itu ya. Nah, tes SKD ini itu atas kerjasama dengan BKN seperti itu. Biasanya nilainya itu langsung muncul secara live gitu. Jadi setelah teman-teman melakukan tes, setelah teman-teman selesai melakukan tes, maka teman-teman akan langsung mengetahui apakah teman-teman lolos atau tidak. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi nanti sama seperti tes di tahap pertama tahun lalu, tes matematika juga akan dilakukan perankingan secara nasional, mungkin seperti itu. Ya, kemudian untuk dari Mas Muhammad Misbahi, kalau misalnya ujian bahasa Inggris, apakah ada atau tidak? Untuk tahun 2020 ini tidak ada tes ujian bahasa Inggris. Karena di tahapan kedua hanya ada tes ujian matematika saja. Sehingga teman-teman bisa lebih fokus untuk belajar ke matematikanya ketika teman-teman nanti sudah lolos dari tes SKD, seperti itu ya. Karena tes ujian keduanya adalah matematika, jadi teman-teman bisa fokus belajar matematikanya lebih lama, seperti itu. Kemudian psikotes juga tidak ada di tahapan tahun 2020 ini, tidak ada tes psikotes, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tesnya hanya 3 tahap, yaitu tes SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian tes matematika, kemudian yang ketiga adalah tes kesehatan dan kebugaran, seperti itu. Kemudian terkait dengan berapa nilai benar, ini tidak bisa dipastikan karena setiap tahun kemungkinan rankingannya akan berbeda-beda, seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada nilai pasti berapa yang harus benar seperti itu. Tapi mungkin sistem penilaiannya adalah jika benar dapat poin berapa, jika salah dapat poin berapa, atau tidak menjawab dapat poin berapa, itu masih berlaku nggak, Yohan? Untuk kebijakan itu tiap tahunnya itu beda-beda. Tiap tahun saya kalau nggak salah itu tidak ada nilai minus, tapi katanya yang di tahun 61 itu ada nilai minus. Jadi untuk teman-teman ketika melakukan tes matematika harus benar-benar membaca petunjuknya harus benar-benar membaca petunjuknya. Kalau misal di petunjuknya itu tertulis bahwa nilai salah itu akan mendapatkan nilai minus, jadi setiap kalian menemukan suatu soal yang menurut kalian tidak yakin dengan jawaban kalian, lebih baik itu tidak usah dijawab biasanya. Nah, biasanya itu petunjuknya itu kalau benar itu dapat plus sekian, tidak menjawab itu 0, kalau salah itu minus sekian. Kalau misalnya petunjuknya itu masih sama di tahun ini, apabila kalian menemukan soal yang kalian ragu dengan jawaban kalian, itu lebih baik tidak usah dijawab. Oke,
Baik, terima kasih. Itu tadi ada sedikit tips and trick nih gimana cara menghadapi tes di Polsat STIS ya. Jadi kalau misalnya ada plus minus dan tidak menjawab sama dengan 0, silakan teman-teman perhatikan dengan baik-baiknya petunjuknya. Silakan kerjakan sebaik mungkin. Kalau misalnya ragu lebih baik ditinggalkan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita gimana Yan? Silakan. Jadi SKD itu dari BKN menetapkan nilai ambang batas. Untuk SKD itu terdiri dari TUU, TWK, dan TKP. Nah, jadi dari BKN itu ada ditetapkan nilai ambangnya, nilai ambang batasnya. Namun untuk kelulusannya sendiri itu yang menetapkan itu Polsat STIS. Jadi walaupun bisa jadi lulus SKD tapi lulus nilai ambang batasnya, tapi STIS mungkin hanya menerima seberapa teratas atau enggak atau tidak lolos salah satu dari 3 itu, tapi Polsat STIS bisa mungkin nanti mengajukan bahwa bisa jadi menetapkan bahwa siswa itu lulus. Jadi untuk nilai ambang batasnya itu ditetapkan dari BKN, namun kelulusannya tentang dia lulus atau tidaknya itu tetap dari Polsat STIS. Oke, jadi intinya adalah walaupun ada ambang batas dari BKN, belum tentu akan lolos di tahap 1 juga seperti itu ya. Dan gitu pun sebaliknya. Oke, baik, terima kasih Yowan untuk yang 5 pertanyaan pertama tadi sudah kita jawab bersama. Kemudian di sini saya coba cek kembali apakah ada yang menggunakan fasilitas raise hand, sepertinya tidak ada. Saya coba cek di chat ya, sepertinya ada beberapa pertanyaan. Dari Ahmad Gilbani menanyakan untuk tes tahap pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan di provinsi masing-masing ya Kak? Seperti itu. Nah, apakah tes pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan di provinsi masing-masing? Itu pertanyaan dari Ahmad Gilbani. Kemudian yang kedua itu adalah dari Nabila Salsabila. Nama saya Nabila Salsabila dari SMA N3 Tarakan. Saya ingin bertanya untuk pelaksanaan tes regional Kalimantan Utara, dilaksanakannya di mana ya? Kemudian apakah pendaftar jalur ikatan dinas dan tugas belajar rankingannya dibedakan atau tidak? Terima kasih. Seperti itu. Mungkin kita ke 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada Saudari Yowan, kami persilakan. Untuk pertanyaannya Ahmad Gilbani itu tes pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan di provinsi masing-masing ya. Untuk pelaksanaan tes itu, ketika kalian mendaftar, kalian bebas boleh memilih tempat di mana aja. Dan untuk tes masuk Polsat STIS itu diadakan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi walaupun kalian misalnya dari Kaltara, kalian mau daftar karena kalian sekarang sedang di Samarinda, kalian bisa daftar di Kaltim. Ya, tapi ketika kalian melakukan pendaftaran dan memilih tempat atau lokasi tes, kalian akan melaksanakan setiap tes itu di provinsi yang sudah kalian tetapkan. Jadi misalnya kalian menetapkan saya ingin daftar di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara nih. Nah, jadi apabila saya tahap 1 melaksanakan di Kalimantan Utara. Ketika saya lolos tahap 1, saya akan melakukan tes tahap 2 tetap di Kaltara. Jadi tidak boleh tahap 1-nya di Kaltara, tahap 2-nya di Kaltim, tahap 3-nya di Kalsel. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kalian mendaftar pendaftaran, kalian itu sudah langsung memilih lokasi untuk tes. Yang kedua yaitu dari Nabila. Untuk tes regional Kalimantan Utara di mana Kak? Kata Nabila dari SMA N3 Tarakan. Untuk pelaksanaan tes di Kalimantan Utara itu dilaksanakan di Tanjung Selor, di ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Nah, apakah pendaftar jalur ikatan dinas dan tugas belajar itu rankingannya dibedakan atau tidak? Pasti dibedakan karena ikatan dinas itu diperuntukkan untuk lulusan SMA, MA atau SMK. Kalau tugas belajar itu diperuntukkan untuk pegawai yang bekerja di lembaga yang ada di Indonesia. Iya. Jadi seperti itu ya, tadi mungkin bisa terjelaskan. Kalau boleh saya mengulang sedikit terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Untuk tes tahap pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan di provinsi masing-masing ya Kak. Itu benar, jadi dilaksanakan di provinsi masing-masing tergantung dari kalian pada saat pendaftaran di
SPMB STIS, kalian memilih tempat tesnya itu di mana lokasinya, apakah di Provinsi Kalimantan Utara tempat domisili kalian, atau misalnya kalian kebetulan berada di provinsi lain, kalian daftar di sana, itu bebas aja, terbuka di 34 provinsi. Namun yang perlu menjadi catatan adalah ketika teman-teman sudah memilih tes tahap pertama di Provinsi Kalimantan Utara, maka untuk selanjutnya itu akan dilaksanakan di tempat yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi tes tahap pertama di Provinsi Kalimantan Utara, maka tes tahap kedua juga akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara, tidak bisa berpindah lokasi provinsi tesnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Nabila Salsabila dari SMA M3 Tarakan tadi, untuk pelaksanaan tes regional Kalimantan Utara di mana? Itu pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Utara, ibu kotanya yaitu di Tanjung Selor. Jadi pelaksanaannya itu di Tanjung Selor, untuk lokasi pasti tempatnya di mana itu nanti akan diberitahukan dari website SPMB STIS, seperti itu. Kalau misalnya pengalaman tahun lalu, tes tahap pertama itu adalah tes matematika, itu dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara, di Jalan Haji Maskur di depan SDN 002 Tanjung Selor Hilir ya. Nah, untuk yang tahapan pertama ini kan SKD sekarang. Jadi nanti kita akan berkomunikasi dengan Polsat STIS, kira-kira tempat yang bagus atau baik untuk dilaksanakan tes di mana nanti akan diberitahukan melalui website SPMB. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar rajin-rajin aja untuk memantau perkembangan lokasi tes yang ada di website resmi SPMB Polsat STIS. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan di live YouTube, Kak. Karena kan kebetulan Zoom meeting ini juga kita langsung share secara live streaming di YouTube-nya BPS Kaltara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya cek dulu pertanyaan pertama. Di sini ada beberapa pertanyaan sih. Kita coba cek dulu, Kak, ya. Kita saring dulu. Pertanyaan pertama oleh Arya Soga. Kak, tes kesehatannya sama kayak TNI Polri? Seperti itu. Apakah tes kesehatannya sama seperti tes TNI Polri ya? Silahkan, mungkin kalau misalnya ada pengetahuan sedikit dari Yohan, mungkin bisa dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, saya coba cek dulu. Sepertinya ini sudah dijawab ya, untuk program Diploma 3, kuotanya di ranking secara nasional atau kayak D4 atau ada kuota per provinsi. Sepertinya sudah terjawab tadi ya, untuk program Diploma 3 itu perankingannya secara nasional di hanya 8 provinsi saja, seperti itu ya. Jadi tidak ada kuota per provinsi. Saya rasa sudah terjawab. Kemudian ada dari Andi Dalvia. Dari Andi Dalvia di sini ada pertanyaan, Kak, apakah ada beda? Apakah ada perbedaan tes untuk Diploma 3 dan Diploma 4? Seperti itu. Mungkin dari segi soal mungkin ya pertanyaannya mungkin di sini lebih spesifik. Kita sempitkan saja secara spesifik mungkin dari segi soal, Kak. Jadi dari segi soal antara D3 dan D4 ada perbedaan nggak sih atau sebenarnya sama aja soalnya? Nanti mungkin dari pengalamannya Yohan mungkin bisa di-share juga. Kemudian di sini pertanyaannya agak lebih spesifik. Oke, ini kita ke yang ini dulu ya. Dari Neja Yurike Prilisnia. Saya dari SMAN 1 Tanjung Palas. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar lolos seleksi? Apakah ada bidang studi lainnya yang harus ditekankan? Seperti itu. Jadi Mbak Neja di sini, Dek Neja ingin tahu nih kira-kira tips and trick agar bisa lolos seleksi itu seperti apa sih? Ya mungkin Kak Yohan bisa berbagi pengalamannya terkait dengan pada saat melakukan proses seleksi agar bisa masuk di Polsat STIS. Mungkin pertanyaannya itu dulu aja. Kami persilahkan kepada Yohan untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaan saya itu apakah kesehatannya itu dengan tes kesehatan di TNI Polri ya? Mungkin saya kurang tahu tes kesehatan di TNI bagaimana, tapi untuk disamakan dengan tes kesehatan Polri itu cukup beda, karena di tes kesehatan Polri itu benar-benar dites secara fisiknya, bahkan luka itu setiap luka yang ada di tubuh itu dicek. Nah, tapi kalau di Polsat STIS itu tidak. Jadi Polsat STIS itu hanya melakukan tes kesehatan secara umum, seperti tes darah, urin, tekanan, mata, buta warna atau tidak, terus dia dioptrinya berapa, lalu ada pemeriksaan ambien, tapi untuk ambien itu opsional. Kalau di tahun saya itu opsional, jadi kalian boleh banget mau diperiksa atau tidak. Jadi kalian diberikan pilihan oleh dokternya. Waktu itu saya diberikan pilihan ingin dites atau tidak. Jadi
untuk tes itu opsional. Kalau di tes kesehatan Polri kan itu harus. Selanjutnya mungkin kalau di tes kesehatan Polri itu tidak ada ronsen. Ronsen itu ada di tes kesehatan kedua. Tapi kalau di Polsat STIS itu ada di tes kesehatannya juga. Jadi untuk disamakan dengan tes kesehatan Polri itu cukup beda menurut saya. Selanjutnya yaitu apakah ada perbedaan tes antara D3 dan D4. Untuk segi soal sepengalaman saya dari 2 tahun ini soalnya itu sama. Jadi semuanya itu sama, yang beda hanya di perankingan. Jadi tidak ada perbedaan antara D3 dan D4. Perbedaannya hanya di rankingan, di perankingan. Kalau di D4 itu rankingannya secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau D3 hanya dilakukan perankingan di 8 provinsi itu. Selanjutnya apa saja sih tips and trick? Kalau tips and trick dari saya, kalau saya dulu melihat nih, misalnya tahap 1 itu apa? Untuk tahun ini kan SKD. Jadi untuk SKD itu apa saja sih? Ada TIU, ada TWK, ada TKP. Nah, saran saya SKD ini banyak-banyak latihan soal. Jadi dulu saya tidak banyak membaca materi, tapi latihan soal yang diperbanyak. Jadi makin banyak ketemu soal itu makin terasah gitu. Terus dilihat lagi, setelah SKD itu adalah tes matematika. Nah, setelah tes SKD fokuskan lagi di tes matematika. Jadi jangan tes matematika dulu nih, karena kalian ragu kalian lolos nanti kalian lolos apa enggak matematika, sedangkan di SKD-nya kalian nggak mempersiapkan. Nah, jadi benar-benar diperhatikan apa nih tahapan yang akan dilalui. Dan untuk tes matematikanya sendiri sama kayak soal-soal matematika yang ada di SMA atau MA. Jadi menurut saya lebih baik untuk banyak-banyak latihan soal aja. Karena itu akan mengasah kalian untuk mengerjakan soal secara cepat, dan itu sangat membantu pas kalian itu melaksanakan tes. Terus selanjutnya tes kesehatan dan kebugaran. Untuk tes kesehatan dan kebugaran itu untuk menghadapinya ya, kalau saya dulu saya check up di rumah sakit yang ada di kota saya. Jadi dari situ kita bisa lihat apa sih saya kurangnya. Saya kurang ini, saya kurang ini. Mungkin tekanan saya rendah atau HB saya rendah. Ini bisa jadi saya mungkin bisa berkurang gara-gara ini. Nah, itu kalian bisa melakukan check up di rumah sakit yang ada di daerah kalian masing-masing untuk melihat apa sih kurang kalian, dan kalian bisa memperbaikinya di selang waktu menuju tahap ketiga itu. Dan banyak-banyak berdoa. Oke, jadi itu ya tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Yowan. Tadi yang pertama adalah tes kesehatannya sama kayak TNI Polri nggak? Kemungkinan besar berbeda ya, tidak sespesifik pada saat tes TNI Polri seperti itu. Tadi ada beberapa item tes kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Kak Yowan. Kalau misalnya ada tes kesehatan yang dilakukan di TNI Polri seperti ini, tapi di STIS tidak. Atau sebaliknya, ada yang dilakukan di STIS seperti ini, tapi di TNI Polri tidak. Jadi kemungkinan besar tidak sama seperti tes kesehatan di TNI Polri seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah apakah ada perbedaan tes untuk diploma 3 dan diploma 4? Kalau dari segi soal tidak ada perbedaan soal antara tes untuk jalur diploma 3 maupun diploma 4. Yang dibedakan adalah perankingannya seperti itu ya, kita tekankan lagi. Kalau misalnya untuk diploma 4 perankingannya se-Indonesia dari Aceh sampai Papua, namun untuk diploma 3 perankingannya hanya di 8 provinsi terpilih saja seperti itu. Jadi soalnya sama, hanya dari segi rankingan saja yang dibedakan seperti itu. Kemudian tadi beberapa tips and trick juga sudah diberikan Kak Yowan ya, intinya tes tahap pertama ini adalah SKD. Jadi teman-teman silahkan belajar dari mana saja, karena tes SKD ini untuk bahan soalnya itu tersedia di mana-mana ya, di toko buku itu banyak untuk tes SKD. Tips dari Kak Yowan adalah rajin-rajin latihan soal. Seperti itu, karena semakin banyak soal yang kita pelajari, maka akan semakin banyak juga pengetahuan ataupun semakin terasa juga pengetahuan kita seperti itu.
Kemudian untuk tes tahap kedua juga sama, rajin-rajin latihan soal, dan tes tahap ketiga intinya ketika akan tes kesehatan sebisa mungkin kesehatan kita secara fisik itu lebih sehat ya, lebih bugar daripada sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin itu bisa ditekankan seperti itu. Oke, saya cek lagi apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Oh, ada nih dari pertanyaan di YouTube. Dari Andika Ferianto ya. Kak, bagaimana sistem pembelajaran di kampus, Kak? Apakah ada sistem drop out seperti itu? Sistem pembelajaran di kampus seperti apa? Apakah ada sistem drop out? Silahkan Kak Yowan langsung dijawab. Sistem pembelajaran di Polsat STI itu sama dengan di perguruan tinggi lainnya. Mungkin Polsat STI itu dia untuk sistem pembelajarannya itu hampir sama dengan sistem pembelajaran di universitas. Jadi untuk waktunya itu kita di Polsat STIS itu tidak dari pagi sampai sore full, itu enggak seperti itu. Jadi bisa jadi saya hari Senin nih hanya ada jadwal pagi, hari Selasa saya ada jadwal siang sampai sore. Jadi tergantung jadwal yang dimiliki. Lalu untuk sistem dropout itu ada. Jadi untuk di STIS, di Polsat STIS sendiri itu ada namanya sistem dropout, di mana itu ditekankan di tingkat 1. Jadi ada beberapa kriteria yang tidak boleh dimiliki oleh mahasiswa Polsat STIS. Misal ada salah satu mata kuliah yang nilainya E. Nah, itu tidak boleh. Jadi apabila ada mahasiswa yang misalnya ada seorang mahasiswa yang memiliki nilai E di salah satu mata kuliah, maka dia akan langsung di drop out. Nah, lalu untuk mata kuliah inti itu setahu saya itu tidak boleh D. Maksimal itu C-min. Lalu untuk minimal IP setahu saya tidak ada di Polsat STIS. Hanya saja yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu tidak boleh ada nilai E di setiap mata kuliah apapun. Lalu di Polsat STIS itu untuk tingkat 1 tuh untuk dropout-nya. Apakah di tingkat 2, 3, 4 ada dropout? Tentu ada. Ada juga yang namanya sistem tinggal kelas. Kalau di sekolah itu lebih dikenal dengan sistem tinggal kelas. Tapi untuk di dropout atau tinggal kelas ini itu kecil sekali kemungkinannya, karena Polsat STIS belajar di Polsat STIS itu tidak sesusah yang banyak orang bilang di luar itu. Jadi sebenarnya belajar di Polsat STIS itu sendiri, selagi kamu belajar dengan baik dan mengikuti peraturan dengan benar, akan lancar lah kuliahnya. Oke, jadi itu tadi ya pertanyaan dari Kak Andika Ferianto sudah dijawab oleh Kak Yowan. Terkait dengan sistem pembelajaran di kampus itu kurang lebih hampir sama ya seperti perkuliahan di perguruan tinggi lainnya ya. Cuma mungkin kalau saya bisa tambahkan agak sedikit berbedanya itu pada saat kalau di STIS itu, di Polsat STIS sistem perkuliahannya itu sudah sistem paket. Jadi misalnya di semester 1 kita mau belajar apa, kita sudah diarahkan. Jadi semester 1 kita belajarnya ini, kemudian semester 2 kita belajarnya ini, tingkat 2 semester 3 belajar ini sampai dengan tingkat akhir. Jadi sudah terarah. Kalau misalnya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta lainnya kan kalau nggak salah untuk sistem perkuliahannya itu sistem SKS seperti itu ya. Jadi kita ngambil nih kira-kira di semester 1 kita mau ngambil kuliah apa, di semester 2 kita mau ngambil kuliah apa gitu, dibebaskan. Tapi kalau misalnya di Polsat STIS itu sudah sistem paket. Jadi sama seperti di SMA, kurang lebih sama seperti di SMA, sudah diarahkan nih dari tingkat 1 teman-teman akan belajar ini, tingkat 2 akan belajar ini, tingkat 3 belajar ini, dan tingkat 4 belajar ini seperti itu. Jadi sudah terarahkan secara sistem paket untuk di Polsat STIS. Seperti itu. Kemudian apakah ada sistem drop out? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yowan, ada sistem drop out seperti itu ya. Jadi di tingkat 1, apakah masih sama Kak Yowan? Di tingkat 1 ada 2 kali drop out di semester 1 dan semester 2? Masih ada 2 kali drop out. Jadi apabila kalau di semester 1 apabila nilainya tidak memiliki nilai E di salah satu mata kuliah, itu langsung di drop out di semester 1. Begitupun di semester 2. Oke. Jadi untuk di tingkat 1 itu ada 2 semester dan diberlakukan sistem dropout di 2 semester itu dengan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan oleh Kak Yowan tadi.
Kemudian di tingkat 2, 3, dan 4 itu kemungkinan juga ada sistem drop out, hanya saja tidak seketat di tingkat 1 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di tingkat 2 itu nilainya tidak cukup, tidak langsung di drop out, tapi lebih ke sistem tinggal kelas atau tahan tingkat seperti itu ya. Oke, nah kemudian di sini juga kalau nggak salah ada sistem maksimalnya ya. Jadi kalau misalnya sudah sekali tinggal kelas, ketika nilai berikutnya masih tidak mencukupi, baru akan di drop out seperti itu ya Kak Iwan ya. Ya, jadi intinya adalah maksimal perkuliahan di STIS itu hanya selama 5 tahun saja. Seperti itu ya, kalau bisa kita simpulkan ya. Ya, 5 tahun Oke. untuk Ya, untuk D4 5 tahun, untuk D3-nya berarti 4 tahun, seperti itu maksimalnya ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal dropout ini di luar pertanyaan ya, kita sharing-sharing aja nih ke teman-teman, karena mungkin yang dibayangkan teman-teman saat ini adalah khawatir akan dropout. Kira-kira gimana Kak untuk mengatasi dropout ini? Dari Kak Iwan seperti apa kira-kira? Untuk dropout ini sendiri itu sangat susah ya, buat di dropout itu di STIS itu sangat susah. Kalau misalnya kamu mengikuti perkuliahan dengan benar, mematuhi peraturan, itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk di drop out. Kan kayak ada takut gitu, gimana ya Kak kalau saya di drop out, pelajarannya saya nggak ngerti nih Kak. Nah, tenang aja, karena di Polsat STIS itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Daerah atau Himada. Nah, di Himada ini kakak-kakak kalian itu akan merangkul kalian, jadi tidak ada yang namanya senioritas. Jadi ketika kalian tingkat 1, kalian ingin menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, kalian akan dibimbing oleh kakak kalian. Jadi oleh kakak-kakak Himada kalian. Jadi kakak-kakak kalian akan nanya nih, sih mata kuliah yang kayaknya sulit untuk kamu. Nah, kamu nanti bisa belajar ke kakaknya itu. Jadi jangan takut untuk Kak saya nggak ngerti nih Kak, saya nggak paham, saya nggak bisa. Nah, jangan takut, karena kakaknya itu bakal ngebantu kamu buat mempelajari si materi yang kamu tidak ngerti itu. Jadi selain ada Himada, ada juga kalian nanti di tingkat 1 itu akan diberi pilihan untuk masuk unit kegiatan mahasiswa ataupun organisasi yang ada di Polsat STIS. Nah, di dalam organisasi atau UKM itu ada juga yang namanya kelompok belajar. Jadi kalau di Polsat STIS itu lebih dikenal dengan namanya KSM. Jadi KSM itu biasanya diadakan setiap menuju ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, baik dari UKM, Himada ataupun organisasi. Jadi sangat terbantu dalam menghadapi ujian. Oke. Jadi itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Kak Iwan, kalau misalnya dropout itu nggak perlu takut karena ada banyak sekali media belajar selama di Polsat STIS. Seperti itu ya, jadi kakak tingkat kalian itu bisa membantu, kemudian teman-teman satu organisasi, teman-teman satu UKM juga bisa membantu. Jadi intinya kekeluargaan di Polsat STIS itu sangat erat sekali seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita teman-teman seangkatan atau mungkin kakak tingkat dalam satu himpunan mahasiswa daerah itu berusaha merangkul teman-teman semua. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan sistem dropout. Intinya adalah rajin belajar, rajin bertanya aja sih sama teman-teman seperti itu. Kalau misalnya ada kebingungan atau kesulitan, jangan dipendam sendiri, lebih baik di-share ke teman-teman yang teman-teman rasa itu dekat selama di sana seperti itu. Kak, masih ada pertanyaan nih Kak dari YouTube? Oh iya Kak, ada informasi. Ya. Oke. Mengenai di tahun 2019 itu ternyata ada IP minimal buat tidak tinggal kelas atau DO. Minimal 2. Oh gitu, jadi ada IP minimal adalah 2,00 seperti itu ya, agar tidak drop out ya? Dan wisuda minimal 2,5. Oh, wisuda minimal IP-nya 2,5. Oke. Baik, itu tadi tambah informasi ya. Selain nilai minimum untuk mata kuliah inti adalah tidak boleh D, kemudian mata kuliah lainnya tidak boleh E. Ada tambahan informasi kalau misalnya untuk sistem dropout itu di tahun 2019 kemarin bahwa minimal IP untuk di setiap semester atau setiap tingkat itu adalah minimal 2,00 dan wisudanya itu adalah di poin 2,50 seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Nadia Shiva. Kak, ini kayaknya pengen tahu aja nih, beliau nih. Kak, suka dukanya belajar di Polsat STIS seperti apa? Nih kan, Yowan kan sudah 2 tahun nih kuliah di Polsat STIS, pasti sudah mengalami suka dan duka kuliahnya seperti apa. Mungkin dari segi perkuliahannya di kampus, atau mungkin dari segi
apapun lah terkait dengan Polsat STIS, suka duka belajarnya tuh gimana coba? Kalau suka duka yang pertama sukanya dulu ya. Ya sukanya itu yang pertama, yang seperti yang sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak ngerti nih tentang ada materi dari mata kuliah, ada yang saya belum ngerti nih dari mata kuliah ini, kakak-kakak dan kakak-kakaknya itu bakal dengan senang hati untuk membantu kita supaya kita itu bisa mengerjakan pada saat ujian. Nah, ada lagi seperti yang saya bilang juga selama di D3 tidak, misalnya saya kan D3, tidak berarti saya hanya punya teman di D3. Jadi dengan adanya UKM, organisasi yang diikuti, itu memungkinkan saya untuk memiliki teman dari prodi lainnya. Nah, kita juga bisa mengadakan KSM dengan teman-teman kita. Jadi untuk di tingkat 1, tingkat 2 itu bisa banget untuk melakukan KSM dengan teman kita, dan kita tuh menurut saya sangat terbantu. Jadi walaupun saya nggak ngerti tentang A, B, C nih, saya bisa terbantu oleh teman maupun kakak tingkat saya yang ada di Himada ataupun di organisasi yang saya ikuti. Selanjutnya itu kalau sukanya belajarnya, kalau misalnya lagi tidak ada perkuliahan, misalnya saya hari Senin itu tidak ada perkuliahan sama sekali, jadi ya hari Seninnya libur. Jadi atau enggak saya hanya ada kuliah pagi, jadi ya saya kuliahnya dari jam 7:30 sampai jam 10, sisanya ya free gitu. Sukanya. Terus dukanya ya kalau misalnya nggak ngerti materi, itu tuh kerasa banget. Kalau udah nggak ngerti materi tuh kayak gimana ya ini apalagi kalau udah mau ujian. Tapi ya kembali lagi, kita punya teman, kita punya tingkat yang bisa ngebantu kita. Terus ada selain pembelajaran di Polsat STIS itu kan ada UKM atau organisasi. Nah, di UKM atau organisasi ini kayak saya mengikuti salah satu UKM yang ada di Polsat. Dengan UKM yang saya miliki yaitu saya mengikuti voli. Nah, dengan voli itu saya dapat teman nih, baik dari STAN, dari SMKG, dari STTD, banyak, dan sekolah tinggi lainnya. Jadi pergaulan itu tidak hanya di Polsat STIS, jadi juga ada di sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Oke, jadi itu tadi ya sekilas suka dan duka Kak Yowan selama kuliah di Polsat STIS ya, seperti itu. Jadi banyak teman seperti itu kan. Kalau sebelumnya mungkin temannya Kak Yowan hanya di wilayah Kalimantan Utara saja, atau mungkin bahkan hanya di Tarakan saja temannya, tapi berkat kuliah di Polsat STIS mungkin temannya jadi banyak, jadi se-Indonesia gitu kan, dari Aceh sampai Papua pasti ada temannya dalam satu angkatan seperti itu. Kemudian selain pertemanan di dalam lingkup Polsat STIS juga ada pertemanan yang lebih luas lagi, yaitu berteman dengan teman-teman lain dari perguruan tinggi kedinasan lainnya seperti itu ya. Ya dukanya mungkin ya terkait dengan perkuliahan seperti itu, mungkin tentang perkuliahan, materi perkuliahan mungkin seperti itu. Tapi seperti yang ditekankan oleh Kak Yowan tadi, bahwa kita itu nggak perlu khawatir sebenarnya dengan perkuliahan di Polsat STIS, karena ada banyak sekali media pembelajaran seperti yang saya bilang tadi, dari teman-teman seangkatan, dari teman-teman satu himpunan mahasiswa daerah, dari kakak tingkat, dari teman-teman satu organisasi, semuanya itu akan saling bantu-membantu seperti itu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Yowan ya. Oh iya Kak, tambahan. Untuk di tingkat 2 ini kan di semester 4 ini saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau sistem kuliah online. Nah, ada beberapa materi yang mungkin kita belum paham nih satu kelas. Nah, jadi dari penanggung jawab dari ketua kelas yang ada di kelas kita itu bisa menyampaikan kepada dosen, dan dosen itu sangat dengan senang hati gitu memberikan penjelasan mengenai materi yang kita tidak mengerti, walaupun sesinya itu sudah berakhir atau mata kuliah pertemuannya itu sudah tidak ada lagi, tapi karena kita kemarin ada minggu tenang, kita bisa menggunakan itu untuk meminta dosen lagi untuk menjelaskan materi yang sulit dimengerti oleh kita. Jadi dosen di sini juga baik-baik gitu. Oh iya. Jadi tidak hanya lingkup pertemanan saja ya di Polsat STIS media pembelajaran ya, tapi di luar jam perkuliahan pun dosen-dosen di Polsat STIS masih sangat bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu teman-teman mahasiswa seperti itu ya dalam proses pembelajaran. Oke, sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi, tapi di sini saya masih punya waktu karena kita akan berakhir di sekitar pukul 12.
Jadi di sini mungkin untuk yang sistem sekarang kita lebih ke talk show aja ya. Jadi teman-teman di live streaming masih bisa menyaksikan sampai dengan jam 12. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Yowan. Yang pertama adalah kalau perjuangan sampai bisa masuk Polsat STIS, karena kalau nggak salah saya dengar Yowan ini pernah 2 kali ikut tes Polsat STIS ya? Saya kebetulan ikutnya di 2018 saja, Kak. Oh, di 2018 saja. Oke, jadi gimana tuh Yo? Pertama kali dapat infonya, kemudian akhirnya memutuskan untuk untuk masuk ke Polsat STIS itu seperti apa? Jadi itu pas kelas 3 KDD ya, Kak. DD itu melaksanakan sosialisasi di SLN 1 Tarakan, di mana itu merupakan sekolah saya. Nah, itu di situ namanya masih baru mau lulus nih, masih bingung ingin menentukan akan kuliah di mana atau akan melanjutkan apa. Tapi karena pada saat itu saya diminta untuk melakukan salah satu tes polisi. Jadi saya itu waktu itu bertanya ya ke Kak Dede, apa boleh Kak kita ikut tes STIS tapi kita ikut tes polisi juga. Nah, ternyata itu boleh, tetapi pada tahun saya daftar itu tahun 2017 Polsat STIS itu tesnya itu tidak ada di Kalimantan Utara, sehingga saya tidak bisa mengikuti tes Polsat STIS. Lalu akhirnya saya ikut pada saat itu saya memutuskan untuk kuliah di jurusan statistik juga di Universitas Muhammad Warman. Nah, menjelang 1 tahun saya kuliah, ada pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi saya ditanya oleh orang tua saya, mau ikut apa enggak. Jadi karena saya kuliah jurusan statistika dan saya juga mulai tertarik dengan STIS sejak Kak Dede itu melakukan sosialisasi. Jadi saya mencoba untuk mendaftarkan diri tes di Polsat STIS. Saat itu juga cukup sulit untuk mengatur waktunya dengan jadwal kuliah saya. Nah, pada saat itu karena tes pertama itu tes matematika karena hanya ada tes matematika, kan tahun itu adalah tahun pertama tidak diadakannya tes bahasa Inggris. Jadi saya menggali kemampuan saya itu di kelas atau di kuliah saya. Jadi di statistika itu, di jurusan saya itu ada yang namanya mata kuliah kalkulus. Jadi saya benar-benar memperhatikan dosen pada saat itu, bagaimana cara mengerjakan dan ketika di kos saya itu mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, apabila saya menemukan soal yang tidak bisa saya kerjakan dan saya tidak menemukan solusinya, saya itu bertanya kepada dosen saya. Kebetulan saya dekat dengan salah satu dosen yang berasal dari Tarakan juga. Jadi saya konsultasi nih, gimana nih Kak gitu. Jadi pas saya daftar Polsat STIS itu dosen-dosen saya itu pada tahu. Terus yang kedua itu tes SKD. Nah, untuk tes SKD itu saya banyak-banyak latihan soal juga, ambil dari internet, dan saya waktu itu ikut tryout kabarnya yang diadakan oleh Bimbel STIS. Nah, saya ikut itu dan saya mempelajari juga soal-soal yang ada di kabar itu. Selanjutnya pada saat tes psikotes itu saya juga mempelajarinya dengan cara cari-cari di internet, cari-cari referensi sama di buku-buku yang disediakan di toko-toko buku itu. Jadi saya pelajari bagaimana sih tes psikotes itu. Dan kebetulan saya kemarin itu waktu daftar tes polisi itu saya sempat sampai tahap psikotes. Jadi saya sedikit memiliki gambaran lah mengenai psikotes itu sendiri. Selanjutnya yaitu tes kesehatan dan kebugaran itu waktu itu dia dilaksanakan di Prodia. Tahun lalu juga dia dilaksanakan di Prodia itu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya melakukan check up di rumah sakit dan menemukan saya ini kurang ini. Nah, dalam selang waktu menuju tahap 3, saya memperbaiki yang saya kurang itu. Jadi benar-benar menjaga kesehatan, banyak minum air putih, terus tidurnya tidak larut malam, usahakan jam 9 itu atau jam 10 maksimal itu udah tidur. Jadi benar-benar dijaga kesehatannya dan doa orang tua itu sangat penting juga. Jadi
bukan hanya kita belajar, kita latihan soal, jadi kita sangat butuh untuk berdoa dan meminta restu pada orang tua kita dan teman-teman kita. Jadi semakin banyak doa buat kita, semakin siapa tahu juga semakin besar juga dikabulkan doa itu. Oke. Jadi intinya tadi adalah berarti Yowan ini sempat kuliah di perguruan tinggi selain STIS ya, berarti Polsat STIS. Oh, berarti sempat kuliah dulu ya berarti. Oke, jadi tadi sudah kita dengar ceritanya Kak Yowan ya. Jadi perjuangan Kak Yowan sampai bisa masuk Polsat STIS itu pada intinya adalah rajin-rajin belajar atau rajin-rajin cari soal seperti itu ya. Jadi mulai dari tes matematika atau mungkin nanti tes tahap pertama adalah SKD seperti itu ya. Mulai dari tes SKD kemudian tes matematika itu kuncinya adalah rajin-rajin latihan soal seperti itu ya, agar kita juga semakin terasah pada saat mengerjakan soal. Dan juga pengetahuan kita bisa semakin bertambah seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih tips and trick kira-kira kalau ada soal seperti ini pengerjaannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi intinya adalah rajin-rajin belajar, rajin-rajin latihan soal sih, intinya adalah seperti itu. Kemudian tadi tes kesehatan adalah Kak Yowan itu melakukan check up terlebih dahulu sebelum melakukan proses tes kesehatan dan kebugaran seperti itu ya. Jadi Kak Yowan cek kesehatannya terlebih dahulu, kemudian apa-apa aja saja yang kurang itulah yang ditingkatkan. Kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan begadang seperti itu intinya untuk tes kesehatan dan kebugaran. Tapi mungkin di pertama ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah silakan teman-teman mendaftar terlebih dahulu, kemudian untuk persiapan tes tahap 1 adalah SKD, silakan teman-teman bisa mempelajari soal-soal, karena untuk tes SKD sendiri ini banyak sekali ya untuk soal-soalnya baik di internet maupun di toko buku itu banyak sekali soalnya, teman-teman bisa mempelajari soal-soal untuk tes SKD itu modelnya seperti apa. Oke. Nah, ini yang saya tertarik nih, mau saya tanyakan kepada Kak Yowan, kan di Polsat STIS itu kan ada 2 program studi ya, pada intinya 3 program studi ya, ada diploma 4 statistika, diploma 4 komputasi statistik, dan diploma 3 statistika. Nah, saya tertarik mau nanya, kenapa sih Kak Yowan lebih memilih untuk masuk ke diploma 3 statistika seperti itu? Kenapa tuh Kak, kemarin milihnya kok diploma 3 statistika gitu? Karena pada tahun saya itu ada sekitar 11 atau 12 provinsi yang boleh mendaftar D3. Jadi karena karena hanya ada 12 atau 11 provinsi, saya lupa, itu otomatis peluang saya untuk lolos STIS itu lebih besar. Lalu untuk tahun saya itu D3-nya itu dikembalikan ke daerah. Jadi karena peluangnya lebih besar, terus saya kembali ke daerah, terus jadi saya lebih tertarik dengan D3. Oh gitu. Jadi kebetulan di tahunnya Yowan juga kebetulan diploma 3-nya tidak terbuka di seluruh Indonesia berarti ya? Oh iya. Berarti tadi berdasarkan informasi dari Kak Yowan ya, buat teman-teman yang saat ini sedang ikut di Zoom meeting atau pada saat sekarang lagi nonton live streamingnya, kenapa sih Kak Yowan itu milih D3? Karena memang pada tahunnya Kak Yowan mendaftar itu hanya di 11 atau 12 provinsi saja yang buka untuk diploma 3 statistika. Nah, otomatis kalau kata Kak Yowan tadi itu peluang untuk masuk ke Polsat STIS-nya lebih besar. Kemudian ada tawaran untuk kembali ke daerah seperti itu ya. Nah, mungkin ini juga bisa teman-teman terapkan ya, apalagi untuk teman-teman di Provinsi Kalimantan Utara, teman-teman juga bisa tidak hanya bisa memilih diploma 4 saja, tapi teman-teman juga bisa bisa memilih untuk mencoba di diploma 3 statistika seperti itu kan, karena kalau tahunnya Kak Yowan sekitar 11-12 provinsi, di tahun sekarang malah lebih kecil lagi, jadi hanya di 8 provinsi saja, seperti itu ya Kak Yowan ya? Ya, jadi dan sistem perankingannya pun berbeda kan antara diploma 4 dengan diploma 3. Kalau diploma 4 kita di ranking seluruh Indonesia, kalau di diploma 3 kita hanya di ranking di 8 provinsi saja, seperti itu. Kemungkinan untuk lolosnya bisa jadi lebih besar seperti itu ya, karena hanya terbuka di 8 provinsi saja. Oh iya Kak, kalau saya boleh tambahkan, kalau nggak salah untuk program diploma 3 ini nanti ketika lulus seluruh seleksi, kemudian pada saat proses pengumpulan berkas harus menyertakan kartu keluarga domisili ya Kak, dari provinsi asal, atau seperti apa? Iya, harus menyertakan kartu keluarga, karena kartu keluarga itu merupakan bukti bahwa mahasiswa tersebut memang berasal dari provinsi yang ditentukan. Ya, misalnya saya dari Kalimantan Utara, dengan kakak itu saya bisa membuktikan bahwa saya memang benar-benar dari Kalimantan Utara. Oh, jadi hanya dibuka di 8 provinsi dan memang hanya diperuntukkan bagi
ibaratnya kita bisa bilang putra-putri daerah di 8 provinsi tersebut ya, karena ditunjukkan dari kartu keluarganya ya, seperti itu ya. Dan proses verifikasinya itu ketika kita sudah selesai melakukan seluruh tahapan tes atau seperti apa, Kak? Untuk verifikasinya sendiri setelah melakukan tahapan tes. Jadi setelah melakukan tahapan tes, ketika kita sudah dinyatakan lolos nih sebagai mahasiswa Polsat STIS, kita akan melakukan verifikasi di kampus Polstat. Lalu nanti di situ akan memverifikasi data, berkas-berkas. Lalu kita memberikan berkas yang diperlukan oleh kampus. Di situ juga kita langsung foto untuk B, apabila memang datanya benar, itu langsung pas foto untuk B dan langsung foto pakai seragam gitu. Oh iya. Jadi langsung melakukan pengukuran seragam juga. Jadi pada saat itu benar-benar langsung selesai tanpa memungut biaya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang walaupun ini terbuka di 8 provinsi dan memang hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang memang berdomisili di 8 provinsi tersebut. Jadi kalau misalnya ini adalah peluang yang cukup besar buat teman-teman di Kalimantan Utara bahwa teman-teman bisa mencoba nih untuk yang program Diploma 3 Statistika Polsat STIS tahun akademik 2020-2021. Kenapa? Karena tadi kita dengarkan sendiri dari Kak Yowan, bisa jadi peluangnya lebih besar untuk teman-teman di regional Provinsi Kalimantan Utara, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba, mungkin menimbang-nimbang kira-kira apakah akan memilih untuk mencoba di Diploma 4 Statistika atau di Diploma 3 Statistika untuk Polsat STIS, seperti itu. Oke, kita masih ada setengah jam, saya masih mau nanya-nanya. Biaya hidup selama kuliah di Polsat STIS, kira-kira? Gaya hidup itu tergantung gaya hidup ya Kak ya? Tergantung gaya hidup ya, berarti gimana tuh? Yang paling penting adalah tempat tinggal deh. Kalau tempat tinggal gimana di sana? Tempat tinggalnya itu, kos di sana itu berkisar dari 100 sampai ya minimal 500. Itu udah dapat kos. Tapi terserah dari teman-teman, mungkin ketika diterima di Polsat STIS ingin pilih kos yang seperti apa. Jadi yang fasilitasnya nih sangat lengkap. Jadi ya harganya mungkin lebih mahal. Jadi kisaran harganya mungkin rata-rata ya, mungkin yang paling minimum itu 500, tapi mungkin rata-ratanya sekitar 650 sampai 700. Tapi untuk uang makan atau apa, banyak kok warteg yang disediakan di daerah Polsat STIS. Ada juga kantin di Polsat STIS. Bisa juga kalian masak sendiri. Jadi untuk selain kos, untuk sisanya itu uang makan, uang belanja mungkin, uang pulsa mungkin, atau gaya hidup lainnya, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita hemat ya kita hemat, kalau kita boros ya kita boros. Ya. Dan kalaupun ada makanan jadi di sana tentunya lebih murah daripada di Kalimantan Utara ya. Harusnya lebih murah ya. Jauh lebih murah ya. Kalau misalnya sekali makan bisa dapat berapa? Kalau misalnya nih, kita masak nasi sendiri nih di kos. Iya. Kita bisa kok dapat lauk 8.000 untuk 1 hari. Oh gitu ya. Saking murahnya ya kalau di sana ya berarti ya. Karena banyak warteg yang bersahabat dengan mahasiswa. Apalagi kan itu lingkungan mahasiswa gitu ya, pastinya di sana pun menyesuaikan dari segi harga seperti itu ya, dari segi harga tempat tinggal, dari segi harga makanan mungkin ya pasti akan menyesuaikan dengan mayoritas yang tinggal di sana itu adalah mahasiswa seperti itu. Nah, ya gimana? Enaknya lagi di Polsat STIS ini tuh Kak, STIS itu dengan tempat-tempat kayak atau tempat-tempat lainnya. Jadi setelah terkuras energinya di selama pembelajaran, bisa nih jalan-jalan paling dekat. Mungkin kalau mall, kokas. Jadi ya banyak banget tempat-tempat yang dekat lah dengan STIS. Karena lokasinya di tengah kota tadi ya. Iya. Iya, jadi mungkin teman-teman kan di sini kita sudah sampaikan tadi kalau misalnya kampus Politeknik Statistika STIS itu ada di daerah Jakarta Timur seperti itu ya. Dan itu pun kalau saya bilang bisa dibilang itu di kota banget gitu. Jadi kemana-mana pun tidak terlalu jauh seperti itu ya. Jadi ya kampus di tengah kota, jadi teman-teman juga bisa menikmati tidak hanya perkuliahan di kampus tapi juga sekitaran kampus seperti itu. Hiburan-hiburannya seperti apa. Oke. Kemudian Yowan di Jakarta punya keluarga nggak Yo? Punya tapi di Tangerang.
Oh, jadi mungkin bisa bolak-balik juga ya kampus Tangerang seperti itu ya. Oke. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan, kan tadi kan Yowan sempat bilang tuh kalau misalnya salah satu kiat yang Yowan lakukan itu adalah mengikuti tryout nasional atau tryout bareng seperti itu ya. Nah, kira-kira Yowan punya informasi nggak nih buat teman-teman yang pengen masuk Polsat STIS, apakah ada info nih terkait dengan tryout nasional tahun ini, apa masih ada, berhubung kan kita sekarang lagi pandemi nih, lagi COVID-19. Kira-kira ada info nggak sih terkait dengan tryout nasional, apakah ada tahun ini, kalaupun ada sistemnya seperti apa, dan kira-kira ada peluang nggak nih buat teman-teman di Kalimantan Utara buat join juga di tryout nasional itu? Gimana tuh Kak Yowan kira-kira? Nah, jadi pas tahun saya itu saya daftar tryout akbarnya yang diadakan oleh Bimbel. Nah, kebetulan tryout akbarnya ini udah dilaksanakan sekitar bulan Februari atau Maret gitu. Nah, biasanya Tobar ini dilaksanakan secara online dan Tonas atau tryout nasional itu diadakan secara offline. Tapi untuk tahun ini Tobar dan Tonasnya itu diadakan secara online. Karena Tobarnya sudah lewat, kalian tidak perlu sedih karena tahun ini Tonasnya kan online dan Tonas itu akan dilaksanakan di bulan ini. Jadi kalian bisa banget buat mantengin IG-nya Tonas STIS atau Imsak STIS. Di situ banyak banget informasi-informasi mengenai Tonas. Teman-teman Kaltara nih, biasanya kan Kaltara itu tidak pernah melakukan Tonas. Betul. Karena tidak ada nih ya Kak ya. Tidak ada mahasiswanya mungkin yang pada saat di Kalimantan Utara gitu ya? Iya, karena kurang personil. Jadi untuk tahun ini sangat kabar bahagia banget nih buat teman-teman Kaltara karena Tonas itu online. Jadi walaupun sedang di rumah aja, tetap bisa ikut Tonas. Jadi kemungkinan pendaftarannya dibuka hari ini, pantengin aja terus IG-nya Imsak STIS atau IG-nya Tonas STIS. Oh iya, buat teman-teman dari Kaltara bisa banget juga gabung ke WA grupnya Pejuang Kalimantan. Ini bisa saya taruh di chat ya, linknya. Oke, itu saya juga ada tambahkan di chat. Kalau misalnya untuk Instagram informasi terkait tryout nasional, teman-teman bisa pantengin di Instagramnya @imsak_stis. Saya yakin teman-teman di sini itu pasti mayoritas karena kaum milenial ya, seperti itu pasti main Instagram lah kalau saya bilang seperti itu. Kemudian tadi ini link apa yo kalau bisa diulang? Nah, jadi itu link untuk WA grup pejuang untuk teman-teman yang pengen masuk Polsat STIS. Jadi di situ nanti akan di-share tentang informasi apa aja sih mengenai baik dari Tonas maupun tentang pendaftaran STIS, atau misalnya nih teman-teman punya pertanyaan yang mungkin belum kejawab nih, nah bisa banget teman-teman buat nanyain di grup itu. Atau bisa juga teman-teman bertanya dengan kakaknya tentang apa sih tips and triknya dari kakak-kakaknya, karena kan tiap orang itu memiliki tipsnya sendiri. Dan di grup juga ada kakak-kakak STIS yang dari Kalimantan, baik dari Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara. Jadi walaupun kalian nih, misalnya kalian sendiri nih, kalian nggak punya teman yang mau daftar STIS juga, kalian bisa kok bisa banget dapat teman di grup WA ini. Oke, jadi tadi itu 2 informasi yang bisa kami berikan ya buat teman-teman semua. Linknya kami share di Zoom meeting ini, di chat Zoom meeting. Mungkin nanti untuk teman-teman yang lagi sedang menonton live streaming di YouTube, nanti akan kami coba masukkan juga di description box ketika live streaming ini akan kami publish seperti itu di channel BPS Provinsi Kalimantan Utara seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman di Provinsi Kalimantan Utara sebagai langkah awal dalam menghadapi tes Politeknik Statistik STIS, mungkin teman-teman bisa dulu mencoba tryout nasional ini ya. Jadi teman-teman bisa mengukur nih kira-kira dari tryout nasional ini saya benarnya seperti apa, benarnya berapa, kemudian nuansa tesnya itu seperti apa, bisa teman-teman uji coba melalui tryout ini sebelum pada akhirnya nanti teman-teman bisa melanjutkan atau benar-benar melakukan tes yang secara real seperti itu. Jadi ibaratnya ini bisa menjadi media uji coba teman-teman untuk mengikuti tryout nasional terlebih dahulu sebelum melakukan tes Politeknik Statistika STIS seperti itu. Oke. Nah, bisa juga tuh setelah melakukan tesnya, mungkin kalian teman-teman di sini mungkin ada nih pertanyaan, ini soalnya tentang apa sih, soalnya apa sih? Saya udah cari di internet, saya udah tanya-tanya kemana-mana, nggak bisa jawab.
mungkin soal matematikanya mungkin, atau soal dari SKD. Nah, itu bisa banget kalian tanya-tanya ke kakak-kakak yang ada di grup itu. Jadi grup itu sangat membantu karena kalian bisa dapat pencerahan dari kakak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali media informasi terkait dengan gimana pada akhirnya teman-teman bisa benar-benar berjuang untuk masuk POSAT STIS ya. Seperti itu. Jadi ada grup pejuang Kalimantan, kemudian ada tryout nasional, seperti itu. Banyak sekali media yang teman-teman gunakan untuk bisa lolos dan benar-benar maksimal untuk masuk ke Politeknik Statistik STIS, seperti itu. Oke, Yowan, sudah pukul 11.41. Mungkin ada hal-hal penutup yang ingin disampaikan oleh Yowan selaku narasumber pada sosialisasi ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sebagai penutup sebelum kita tutup sosialisasi ini? Untuk teman-teman yang mau daftar POSAT STIS, ayo daftar. Jangan ditunda-tunda karena pendaftarannya hanya sampai 23 Juni 2020. Jadi jangan ditunda-tunda ya pendaftarannya. Lalu jangan takut untuk daftar POSAT STIS karena katanya susah. Itu enggak kok, kalau kalian jalani enggak sama sekali. Dan yang penting banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta doa dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang tua pastinya. Itu semoga jalan kalian itu dimudahkan. Dan di POSAT STIS itu enak kok kuliahnya, enggak seserem yang banyak orang bilang di luar sana. Oke, terima kasih Iwan untuk hal-hal yang kita sampaikan sebelum sosialisasi ini berakhir. Kalau dari saya intinya adalah teman-teman Kalimantan Utara silahkan berjuang untuk masuk Politeknik Statistika STIS. Jangan ragu untuk masuk ke program Diploma 3 Statistika. Karena apa? Karena bisa jadi peluang teman-teman di wilayah Kalimantan Utara itu agak sedikit lebih besar atau lebih diuntungkan. Kenapa? Karena untuk program Diploma 3 Statistika tahun 2020-2021 ini hanya dibuka di 8 provinsi saja. Sehingga apa? Sehingga peluang teman-teman untuk masuk POSAT STIS mungkin bisa lebih besar seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, tidak harus masuk ke Diploma 4 Statistika atau Komputasi Statistik, tapi teman-teman juga bisa memaksimalkan usaha teman-teman untuk masuk ke Diploma 3 Statistika. Jadi siasatnya aja seperti apa gitu ya. Oke, jadi itu aja. Terima kasih Kak Yowan untuk paparannya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber dan berbagi informasi seputar Politeknik Statistika STIS kepada teman-teman peserta sosialisasi, baik yang bergabung hari ini maupun yang sedang nonton secara live streaming di YouTube-nya BPS Kaltara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman peserta sosialisasi, baik yang telah bergabung di Zoom meeting maupun di live streaming kami pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber, baik saat paparan maupun saat sesi diskusi, bisa memperjelas teman-teman tentang perkuliahan di Politeknik Statistika STIS untuk tahun akademik 2020-2021. Oke, sebagai tambahan informasi sedikit ya, yang pertama setelah Zoom meeting ini berakhir, untuk peserta sosialisasi yang tergabung dalam WhatsApp grup kami mohon untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu karena akan ada form feedback yang akan kami kirimkan ke grup tersebut untuk selanjutnya diisi oleh teman-teman peserta sosialisasi. Kemudian yang kedua, segala bentuk materi, baik itu materi, leaflet, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Politeknik Statistika STIS akan kami share melalui WhatsApp grup yang sudah kita bentuk bersama, dan juga akan kami berikan linknya di description box untuk live streaming YouTube BPS Kaltara, akan kami simpan dan akan kami tampilkan link tersebut di description box sehingga teman-teman bisa download materi ini. Oke, kemudian jika memang masih ada yang ingin ditanyakan tentang Politeknik Statistika STIS, teman-teman dapat menghubungi PIC atau kontak person menurut wilayahnya masing-masing ya. Jadi nanti kami dari BPS Provinsi Kalimantan Utara akan memberikan daftar nama di masing-masing kantor BPS di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, mulai dari BPS Kabupaten Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, Nunukan, dan Kota Tarakan, serta BPS Provinsi, kami akan memberikan kontak person kalau misalnya teman-teman masih mau nanya tentang Politeknik Statistika STIS dari segi pendaftaran, seperti itu. Nah, kemudian yang satu hal yang perlu diingat adalah terkait dengan pendaftaran online. Ya, baik di portal SSCASN dan juga di portal SPMB Politeknik Statistika STIS itu sudah dibuka sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2020. Jadi bagi teman-teman yang tertarik silahkan mendaftar secara online dan perlu diingat jangan mepet-mepet karena di tanggal 23 Juni 2020 akan ditutup. Jadi jangan di tanggal 23 Juni ya, untuk pendaftarannya jangan mepet banget seperti itu.
Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kami dari BPS Provinsi Kalimantan Utara memohon maaf jika selama kegiatan sosialisasi secara virtual ini terdapat beberapa kekurangan. Tetap semangat menuju Polsat SIS 2020. Ayo masuk Polsat SIS. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.